Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Kaputri Ramadhani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rancangan anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB. RAB sendiri merupakan perkiraan perhitungan biaya total yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Kemudian apa aja sih yang harus disiapkan sebelum membuat RAB ini? Yang pertama itu ada DED. DED sendiri merupakan gambar kerja yang merupakan dokumen dari rencana teknis. Jadi, sebelum membuat RAB, kita harus memiliki data-data proyek, terutama di DED-nya sendiri dari proyek itu. Kemudian selanjutnya itu, selain DED, ada RKS atau rencana kerja dan syarat. RKS ini di dalamnya terdapat syarat-syarat administrasi, jadwal pelaksanaan, serta metode pelaksanaan kerja di lapangan yang berfungsi sebagai pedoman hukum dan kontrak kerja agar tidak terjadi perselisihan antara owner dan pelaksana. Selanjutnya selain RKS, kita harus memiliki spesifikasi teknis dari proyek pembangunan tersebut. Spesifikasi teknis ini merupakan detail mendalam mengenai kualitas material dan standar pekerjaan yang diinginkan. Seringkali spektek ini bagian dari RKS. Oke, ini merupakan contoh RKS dari pekerjaan dinding. Di pekerjaan dinding ini terdapat lingkup pekerjaan, persyaratan bahan, dan syarat-syarat pelaksana. Untuk lingkup pekerjaannya ini, contohnya yaitu pekerjaan ini berkaitan dengan pekerjaan plesteran. Lalu untuk salah satu contoh persyaratan bahannya itu menggunakan bata merah yang berukuran 5 x 10 x 20 cm. Lalu di sini pasir harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu untuk syarat-syarat pelaksanaan ini sendiri itu ada seluruh dinding dari pasangan batu bata dengan adukan campuran 1 PC dan 5 pasir merupakan pasangan batu bata semen transram. Kemudian di sini ada pekerjaan plester. Sama di dalamnya juga itu ada lingkup pekerjaan, ada persyaratan bahan, dan ada syarat-syarat pelaksanaan. Kemudian di sini ada contoh spesifikasi teknis dari pekerjaan atap. Seperti pekerjaan atap baja konvensional. Dan masih banyak lagi dari spesifikasi teknis pekerjaan-pekerjaan lainnya. Di sini saya ada contoh soal tentang pekerjaan dinding batu bata merah. Mungkin bisa langsung ke proses pengerjaannya. Yang pertama yaitu setelah kita memiliki gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syaratnya, serta ada spesifikasi teknis, langkah selanjutnya untuk menghitung RAB yaitu kita harus menghitung volume terlebih dahulu. Dalam pekerjaan dinding batu bata merah ini, terdapat uraian pekerjaan. Yang pertama itu ada pemasangan dinding batu bata. Lalu ada kolom praktis, ada pekerjaan plesteran dinding, pekerjaan acian dinding, serta pekerjaan pengecatan. Untuk volume pemasangan dinding batu bata ini hanya perkalian dari panjang dan tingginya saja. Di sini diketahui panjang dari dinding batu bata yaitu sepanjang 3 meter. Dan untuk tingginya sendiri itu sekitar 3,5 meter. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan kolom praktis itu ada 3 pekerjaan. Yang pertama itu ada beton mutu K175. Ini perhitungan volumenya yaitu karena ukuran kolom praktis sendiri ini 15 cm dikali 15 cm, maka untuk panjang kolomnya yaitu 0,15 meter, untuk lebarnya 0,15 meter, serta untuk tingginya ini adalah 3,5 meter. Perhitungan volumenya itu cukup dikalikan saja, panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya itu ada pekerjaan pembesian polos. Yang pertama itu kita menghitung pembesian polos dengan diameter 8, itu yang bagian tegak lurus vertikal, yang bagian vertikalnya ini. Yaitu untuk panjangnya sendiri panjang kolom ditambah dengan lebihannya. Jadi di sini menggunakan 30 cm, jadi 3,5 meter ditambah 0,3 meter. Itu hasilnya 3,8. Selanjutnya habis menghitung panjang besi untuk kolom, kita menghitung berat jenis dari besi polos diameter 8, yaitu menggunakan rumus pi dikali diameternya pi dikali 0,008 dikali 0,008 lalu dibagi 4 dan kemudian dikalikan dengan 7.200. Selanjutnya untuk jumlahnya sendiri yaitu ada 8. Kenapa 8? Karena di satu kolom praktis ini terdapat 4 buah
batang besi diameter ukuran 8. Karena ada di kanan kiri, jadi dikalikan dengan 2, yaitu 4 kali 2. Dan hasilnya itu cukup untuk volume pembesian polos diameter 8 itu cukup panjang dikali berat jenis dan jumlahnya. Kemudian ada pembesian polos diameter 8. Perhitungannya sama seperti pembesian polos diameter 8. Lalu setelah itu ditambahkan jumlahnya. Setelah pekerjaan pembesian polos, selanjutnya dilanjutkan dengan pekerjaan bikisting. Untuk bikisting sendiri, untuk lebarnya, karena di sini ada 3 sisi yang digunakan untuk menutup pengecoran beton, jadi 15 cm dikali 3, dengan hasilnya itu 45 cm atau 0,45 meter, kemudian dikalikan dengan panjangnya. Lalu dikali dengan 2, karena kolom praktisnya ada di sebelah kanan dan kiri. Ini dikali bikisting, volumenya itu sebesar 3,115 meter persegi. Untuk pekerjaan plesteran dinding, pekerjaan acian dinding, dan pekerjaan pengecatan, itu untuk volumenya, untuk rumus perhitungan volumenya itu sama, yaitu panjang dikali tinggi. Untuk panjangnya sendiri, kenapa tidak 3 meter, padahal di sini terus 3 meter. 0,3-nya ini merupakan merupakan panjang dari 2 kolom praktis ini, yang sama-sama 15 cm, 15 cm, jadi ditambahkan 0,3. Kemudian untuk tingginya sendiri itu 3,5. Lalu untuk volume dari pekerjaan plesteran dinding, pekerjaan acian dinding, dan pekerjaan pengecatan sebesar 11,55. Selanjutnya setelah menghitung volume, dilanjutkan dengan menghitung daftar harga upah, bahan, dan alat. Karena saya saat ini sedang berada di Kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah, untuk mencari daftar harga upah, bahan, dan alat itu dapat dicari di Mas Petruk. Ya. Nah, kita tinggal pencet aja di bagian harga satuan, lalu di harga satuan dasar. Jangan lupa di sini dimasukkan nama kotanya, itu Kota Semarang. Nah, di sini menggunakan edisi kedua tahun 2025. Untuk misal untuk upah pekerja ini kita tinggal klik yang upah, kemudian ketik di search, kita ketik pekerja dengan satuan OH itu sebesar 145.000. Nah, ini sudah sama. Lalu untuk tukang batunya sendiri yaitu sebesar tukang batu itu sebesar 160.000. Untuk ke bawahnya juga sama. Lalu untuk yang bahannya kita bisa cari dengan klik yang bagian bahan ini. Kita bisa search apa tadi? Di bagian semen Portland dengan satuannya kilogram. Semen Portland. Oh, ini PC semen atau Portland semen. Itu pakai satuannya yang kilogram, itu harganya sebesar Rp1.401. Sudah sama seperti yang ini. Oke. Apabila di bagian bahan itu tidak terdapat di Mas Petruk, kita bisa mencarinya di web-web yang mungkin menjadi acuan di wilayahnya masing-masing, atau kita juga bisa mencarinya di online shop seperti itu. Setelah semua harga satuannya ini sudah terisi semua, jangan lupa di sini diberi keterangan dari mana kita mendapatkan harga satuan ini. Misalkan ini ya. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan daftar harga upah, bahan, dan alat, kita selanjutnya yaitu menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Untuk mencari analisa harga satuan pekerjaan ini, kita dapat mencarinya di peraturan Kementerian PU. Kebetulan untuk saat ini saya menggunakan peraturan Kementerian PU tahun 2022 nomor 1. Itu bisa dicari di Google ya teman-teman. Untuk pekerjaan pembuatan mutu beton K175, koefisien dari pekerjanya itu seperti ini. Jika sudah mendapatkan koefisien analisa harga satu pekerjaan, kita bisa melengkapi dari satuan dan harga satuannya. Untuk memudahkan, kita menggunakan rumus saja ya teman-teman. Rumusnya itu untuk satuannya lookup, kita klik bagian
uraian ini bagian ini, terus kita titik koma, selanjutnya kita ke DUB, kita select. Kemudian ini ada di 1, 2, 3, ada di kolom ketiga. Terus kita klik lagi, kita pause. Jangan lupa tutup kurung. Oh iya, ini jangan lupa dikunci ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita tinggal ke bawah. Jangan lupa di copy paste. Oh, salah. Ini kita bisa langsung copy lagi untuk ke bawahnya. Oke, selanjutnya setelah satuannya diisi, kita lanjut ke mengisi di bagian harga satuan pekerjaan, harga satuan dari pekerjaan tersebut menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan lookup. Kita klik bagian sini, kemudian titik koma, kita ke DUB dan kita select lagi. Ini ada di keempat. Kemudian tutup, pause. Bentar. Keempat, tutup, kita pause. Ini enter. Jangan lupa dikunci lagi ya teman-teman di bagian ininya. Duh. Oke, enter. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian ini juga kita sudah masukin. Kemudian terus ini tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk jumlah harganya ini merupakan hasil perkalian dari koefisien yang didapatkan dari analisa harga satuan pekerjaan dikalikan dengan harga satuan yang sudah dicari di Mastetek tadi atau cari di web lainnya. Kemudian setelah dikalikan ini, untuk tenaga kerjanya sendiri itu dijumlah dan untuk bahannya sendiri itu dijumlah. Jadi untuk membuat 1 meter kubik beton mutu FC 14,5 MPa ini membutuhkan biaya sebesar Rp1.189.506. Kemudian sama yang bawahnya, setelah kita mengisi analisa harga satuan, kita rekap di 1. Ini kita kasih di 1. Bentar, kita. Nah, ini kita juga pakai rumus saja ya teman-teman. Kita sama dengan lookup. Kemudian kita pencet bagian nomor ini, titik koma, kita ke A. Nah, sebelum itu kita di sini kita kasih angka ya teman-teman biar memudahkan kita untuk memasukkan rumusnya. Jadi tinggal kita select. Ya. Tinggal kita select teman-teman. Nah, untuk nama pekerjaannya itu ada di N. N itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita titik koma, 8, lalu pause, tutup kurung, jangan lupa dikunci ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, ini sudah. Sebentar, ini ada di 7. Tuh, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di 6 teman-teman ternyata. Bentar. Ini di tadi. Ini bagian nomor 6. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kita ini tinggal kita tarik aja. Nah, sudah. Oke. Lalu untuk kodenya kita juga tinggal masukin sesuai rumus yang tadi. Sama dengan lookup, kita pencet nomor ini, kita titik koma, lalu kita ke A, kita select kembali. Ini. Lalu kita titik koma lagi, ini ada di 1, 2, 3, 4. Kita klik 4, titik koma, false. Kita tutup kurung. Lalu jangan lupa dikunci. Enter. Oh iya, untuk kode-kode yang ada di analisa ini, di bagian ini, itu juga termuat di dalam peraturan Kementerian PU ya teman-teman. Sudah, kita select. Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya itu untuk satuannya. Untuk satuannya, kita bisa di bagian oh ini untuk satuannya kita bisa menyesuaikannya di bagian volume. Nah, kita satuan ini kita bisa ambil di volume. Ini apa tadi ya? Di pembuatan beton. Untuk beton ini pakainya itu meter kubik. Kita copy. Ini juga punya ini di okay. Ya, untuk besi pakainya satuannya itu kilo. Kemudian di betisting itu pakainya tadi meter kubik.
meter persegi. Untuk pekerjaan lainnya juga sisanya itu pakai meter persegi. Ini kita paste, dan paste. Untuk harga satuan ini kita bisa pakai rumus sama dengan lookup. Kemudian kita pencet bagian nomor, kita titik koma, kita select di bagian A, kita select sampai ke bagian ujung sini. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, ini tambahan biar memudahkan kita untuk masukkan rumus. Itu yang ujung ini itu asalnya dari jumlah harga satuan pekerjaan. Misal di pengecatan 1 meter persegi tembok baru itu harganya 54, jadi kita tinggal pindahkan ke atas ini. Itu untuk memudahkan kita dalam memasukkan rumus. Ini ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di kolom 14. Titik koma 14, titik koma file, tutup, enter. Tuh, berarti bukan di 13. Bentar. Ini ada di 13. Di 11 teman-teman ternyata. Nah, ini udah muncul, kita tinggal tarik ke bawah. Jangan lupa ini juga kita sesuaikan dengan di accounting. Nah, ya. Jadi ini hanya rekap saja ya. Setelah volume sudah terhitung, DUB atau daftar harga upah bahan dan alatnya sudah, untuk analisanya sudah, dan rekapan itu sudah, kita langsung masuk ke RAB-nya. Kita masukkan dulu yang di pekerjaan ini. 1, 2, 1 sampai dengan 15. Kita masukin di sini. 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5. Jadi untuk uraian pekerjaannya kita bisa pakai rumus lookup. Kita klik di bagian kolom nomor ini, titik koma, selanjutnya kita select di bagian sheet volume, titik koma di 1, 2, 3, 4. Ada di kolom keempat, kemudian false. Kita kunci, jangan lupa dikunci ya. Terus kita tutup dan enter. Duh. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk spesifikasi ini biasanya termuat di spesifikasi teknis di dokumen yang awal tadi. Misal pemasangan dinding batu bata. Spesifikasinya menggunakan bata setengah dan dengan ukuran 5 dikali 10 kali 20 cm. Atau misal beton kolom mutu K175 menggunakan mutu FC 14,5 MPa. Untuk pembesian polos kolomnya ini, untuk besi untuk besi pokoknya itu menggunakan diameter 8, dan untuk sengkangnya itu menggunakan diameter 6. Dan buahnya juga bisa disesuaikan dengan spesifikasi teknisnya. Untuk kodusnya C. No. Ini di bagian ke-6. Nah, sudah muncul. Jadi kita harus teliti juga ya teman-teman. Untuk kolom praktisnya ini tidak ada. Di DA-nya sendiri sudah ubah otomatis. Jadi, nah, sudah semua kan. Kemudian untuk volume-nya kita juga sama masukkan rumus lookup. Kita tinggal klik di bagian uraian pekerjaan. Kita titik koma, kemudian kita select lagi di bagian daftar analisa harga. Itu ada di untuk harganya. Untuk harganya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di kolom 9. Di kolom 9. Koma, kita pencet pause. Kita tutup. Enter. Oh, volume. Sebentar. Kalau volume ini berarti kita ambilnya dari sheet volume. Sama dengan kita klik di bagian uraian pekerjaan, di koma, kita select di bagian sheet column. Bagian sini. Berarti kita menggunakannya yang ada di bagian sini nih, di kolom S ini. Kolom S itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik koma, 12. Ini false. Enter. Oh, salah. Ada di 13 ternyata. Nah, ini sudah muncul. Ya. Kemudian untuk satuannya sama, kita pakai rumus yang ada di sama seperti yang ada di kode analisa. Nah, ini kita tinggal sesuaikan ada di C. Kalau di DA itu untuk satuannya itu ada di sheet I. I itu ke-7. Ada baiknya emang kita harus masukin sendiri aja teman-teman. Kita follow up, pemasangan, kemudian kita titik koma, kita select bagian sini, kemudian titik koma lagi. Ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koma, enter, 0. Ini tadi di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di 7 teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita tinggal tarik. Jangan lupa untuk dikunci. Enter. Tarik. Nah, ini bagian kita hapus. Ini kita buat dia di tengah.
Setelah itu kita masukkan lagi rumusnya untuk yang di harga satuan. Itu sama adik-adik. Kita tinggal copy aja ya. Ini kita berarti 8. Ini di bagian C, enter. Oh, ini 9. Ternyata 9. Enter. Nah, sudah muncul. Jangan lupa kita ubah. Jadi counting aja ya teman-teman. Counting. Mata kiri. Lalu untuk jumlah harganya sendiri ini kita pakai rumus sama dengan volume dikali dengan harga satuan. Oke, ini sudah ada nih. Ini sudah berantakan, jadi kita kayak samakan numbernya itu, kita pakai custom supaya terlihat rapi. Kita copy. Oke, kemudian balik lagi ke RAB. Kita select. Di bagian sini kita ubah ke more number format. Kita custom, lalu di sini kita paste. Oke, nah ini terlihat rapi teman-teman. Ini juga sama, kita buat agar rapi. Oke. Lalu untuk jumlah ini merupakan sum dari, bukan ini salah. Enter. Nah, sudah dengan PPN 11%. Jadi untuk pekerjaan dinding ini kita membutuhkan menghasilkan dari perhitungan RAB ini dalam pekerjaan dinding itu sekitar Rp7.559.578 dengan tambahan PPN 11%, menjadi totalnya itu sebesar Rp8.391.132 dan dibulatkan menjadi Rp8.391.133. Mungkin oh ya, ini untuk spesifikasinya bisa dilengkapi sesuai dengan spek tek dan RKS-nya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penjelasan ada kata yang kurang dipahami. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.